harus dua arah lagi kembali. Mm-mm. Jadi proses analytics itu bukan hanya dilakukan oleh tim analytics gitu. Sense of belonging daripada analytics output ini harus dimiliki juga oleh tim produk, bukan hanya oleh tim analytics. Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Halo guys, selamat datang kembali di Astra Digital Academy. Astra Digital Academy secara rutin sharing mengenai insight dari digital marketing, product development, dan big data. Insight-insight tersebut bisa kamu akses di Instagram, YouTube, dan podcast Astra Digital Academy, juga di website www.astradigital.id. Nah, kali ini aku dan Mas Wisnu akan sharing soal bagaimana customer analytics itu digunakan untuk bisnis. Jadi kemarin kita udah bahas dua hal pertama yang harus kita punya sebelum kita memulai customer analytics ya Mas ya. Yang pertama adalah niat dari dua sisi, dari sisi user dan juga dari sisi kita analyticsnya. Dan yang kedua adalah dari sisi datanya, apakah datanya cukup atau enggak gitu. Terus yang ketiga dan keempat nih kita belum bahas kemarin. Yang ketiga itu adalah analytics proses. Dan yang keempat nanti kita juga akan bahas tentang testing atau implementasi dari analytics yang udah pernah kita lakukan. Iya betul. Nah, mungkin kita masuk ke yang pertama kali ya Mas ya. Jadi kan kita lagi bahas tentang customer analytics nih. Analytics itu kan kita melakukan sesuatu agar kita mengenal customer kita gitu kan. Nah, sebelum kita melakukan analisis berarti kan kita harus memulainya dengan memahami kebutuhan dari sisi usernya juga kan berarti. Nah, selain itu apalagi ya Mas ya yang harus kita lakukan untuk memulai analytics proses tadi? Ya, jadi Nala tadi poinnya udah bagus banget sih. Maksudnya analytics proses itu harus didahului dengan bagaimana kita mengenal kebutuhan daripada customer gitu. Jadi saya selalu bilang ketika ada di project analytics, kesuksesan daripada analytics output yang kita hasilkan itu bukan dari seberapa kompleks algoritma atau metodologi yang kita pakai, tapi seberapa bisa analytics output dan insight yang kita hasilkan itu bisa dipakai oleh bisnis, bisa menghasilkan value buat bisnis. Konsepnya sih seperti itu. Jadi dia nggak harus peduli sih dengan seberapa kompleks, asal metodologinya, kerangka berpikirnya itu sesuai dengan bisnisnya. Makanya dalam analytics proses ini hal pertama yang harus kita lakukan adalah duduk berdua dengan user, memahami kebutuhan user. Kita harus ingat ya, kalau misalnya kita dalam produk ya, kita misalnya punya produk ya, kita sebagai tim analytics ya, saya misalnya sebagai tim analytics, Nala punya produk misalnya bilanglah Seva gitu, seva.id. Habis itu seva.id punya customer kan, yang saya lagi ajak ngobrol, ketika saya nggak bisa ngajak ngobrol customer realnya, yang saya ajak ngobrol adalah yang punya produk. Yang punya produk harapannya adalah merepresentasikan apa yang diinginkan oleh si customer. Nah, gimana cara si punya produk merepresentasikan apa yang diinginkan oleh customer? Yang punya produk harus bisa mengerti customernya dia dulu, nge-capture behaviornya customernya dia dulu, sehingga kita yang punya produk itu bisa tahu customernya dia itu pinginnya seperti apa. Konsepnya kayak gitu. Dan saya menginterview yang punya produk gitu konsepnya. Kita harus duduk bareng dulu, nge-map kebutuhan bisnisnya dengan analytics metodologinya. Konsepnya sih kayak gitu, di map dulu gitu. Jadi nggak kayak gini, kita nggak perlu naik Ferrari kalau misalnya kita cuman mau ngebajak sawah gitu, atau kita mau ke pasar gitu. Saya bisa aja buat mobil yang sangat cepat, sport car, 2 pintu, mesinnya powernya gede banget gitu, cuman buat ke pasar gitu. Pakai mobil biasa aja sampai, even pakai sepeda juga mungkin sampai gitu, kan nggak harus cepat kan. Konsepnya sih seperti itu. Jadi analytics proses itu kunci utamanya adalah bagaimana menemukan antara kebutuhan user dengan metodologi yang kita bisa pakai. Konsepnya seperti itu. Dan pastinya mulai dari yang simple, hal yang simple dulu ya, nggak mungkin langsung kita jump ke hal yang kompleks. Bisa jadi memang di awal itu user meminta suatu hal yang ternyata itu tuh udah terlalu jauh, padahal kita belum menemukan fondasinya dulu. Ya betul. Berarti di situ juga kita bisa ngasih saran-saran ya Mas ke usernya. Dua arah ya, harus dua arah lagi kembali. Jadi analytics
proses analytics itu bukan hanya dilakukan oleh tim analytics gitu. Sukses tidaknya, karena saya tim analytics, nanti ada yang bilang wah itu karena Mas Wisnu tim analytics sih gitu. Tapi anyway gini, sukses tidaknya tim analytics bukan berarti tanggung jawabnya tim analytics itu sendiri, tapi tanggung jawabnya si user juga gitu, mau ngetes apa enggak. Vice versa. Sukses atau tidaknya si produk itu tanggung jawabnya tim analytics juga. Bisa nggak nge-support tim produk ini untuk menghasilkan sesuatu yang memberikan value buat bisnisnya. Jadi konsepnya sih kayak gitu. Jadi bekerja kan kita di Astra selalu diajarkan ya, di Catur Dharmanya kita kan selalu diajarkan untuk selalu bekerja sama ya dalam tim ya, untuk memberikan yang terbaik untuk customer kita. Konsepnya kan kayak gitu. Betul. Dan pada akhirnya berguna buat bangsa ya. Konsepnya kayak gitu sih. Intinya kayak gitu sih. Analytics proses itu juga kunci utamanya adalah menemukan titik seimbang antara kebutuhan user dengan apa yang kita bisa berikan dalam sisi analitik, dalam sisi metodologi analitik. Oke. Berarti setelah user meminta sesuatu, setelah kita tahu kebutuhan user, terus kita coba assess kan ya Mas ya. Kalau kayak gitu, kita coba assess, terus setelah itu kita ngasih feedback juga ke mereka. Oh ini mungkin kita lakukan, ini tidak mungkin kita lakukan gitu. Berarti kita juga, artinya kita juga butuh feedback dong dari mereka ya nggak? Kita nggak mungkin setelah kita ngasih feedback itu terus kita sesuka kita mau mengerjakan apa yang kita mau doang gitu. Betul. Feedback itu penting banget. Oke. Kita nggak tahu kita benar atau salah, right track atau not in right track kalau misalnya si product owner juga nggak memberikan sesuatu ke kita. Betul. Dan menurutku juga gini sih Mas, yang mengerti produknya itu kan mereka, bukan kita. Kita tuh mengerjakannya dari sisi yang berbeda gitu kan, dari sisi ngelihat dari sisi datanya, terus habis gitu kita ngelihat dari sisi technical analisisnya gimana. Tapi yang menentukan itu make sense buat bisnis atau enggak juga kan dari sisi user. Makanya business call. Ya betul, makanya itu feedback dari user itu sangat penting juga buat analytics ya Mas ya. Betul, penting banget sih. Makanya kita kalau poin 4-nya kan ada tuh, poin 4-nya itu testing. Nah kita masuk nih ke poin keempat. Bridging-nya bagus banget. Kita masuk nih ke poin keempat. Nah setelah feedback itu kita dapat kan, kita mulai nih analytics prosesnya nih Mas ya. Terus kita coba menemukan insight, akhirnya kita menemukan insight lalu kita kembalikan ke user. Ini loh kita menemukan poin A, B, C, D. Nah berarti kan dari situ harusnya ada next action dong dari usernya. Nggak mungkin dia diem aja setelah dapat A, B, C, D itu dan cuma oh ya udah thank you ya udah bantu kita nyari ini. Nggak mungkin dong berhenti sampai situ ya kan Mas ya. Nah gimana cara kita untuk mengajak user untuk ini ayo dong, ini kalian melakukan sesuatu dong ke insight yang sudah kita lakukan biar kita tahu nih ini benar atau enggak, terus abis gitu ini berhasil atau enggak untuk mencapai tujuan yang kalian mau kayak gitu. Nah itu kenapa tahap awalnya itu adalah niat Nal. Oke. Karena nyambung ke pertama lagi ya berarti. Selalu nyambung. Kita nyambungin sih sebenarnya tapi anyway gini, sense of belonging daripada analytics output ini harus dimiliki juga oleh tim produk, bukan hanya oleh tim analytics. Jadi dia tahu kalau misalnya output yang dihasilkan oleh tim analytics itu bisa dipakai atau enggak, atau perlu diimprove atau enggak. Ingat ya, sesuatu yang enggak bisa kita ukur atau kita monitor itu most likely kita enggak akan bisa improve. Misal gini, aku lagi dalam persiapan mau lari maraton. Aku nggak punya smartwatch, aku lagi pakai smartwatch sekarang. Aku nggak punya smartwatch, aku nggak bisa nge-track dong. Ya. Habis itu berapa step, gitu ya. habis itu pace-nya aku berapa dan lain sebagainya. Habis itu aku cuma ngira-ngira doang. Kayaknya aku udah lari tiap hari 3 km deh keliling Altira ini. Kayaknya aku nggak nge-track karena aku nggak punya tracker apps-nya gitu. Ya. Habis itu tiba-tiba aku lari maraton kolaps. Pas aku beli smartwatch, ada orang nyaranin aku beli smartwatch, habis itu aku track, ternyata aku bukan lari 3 km loh per hari. 3 km kali 3 misalnya terus-terusan akhirnya jadinya 42, sekian kilometer, akhirnya bisa lari maraton gitu maksudnya ya. Bukan berarti lari maratonnya 3 km gitu. Ketika aku track ternyata aku bukan lari segitu dan paceku masih rendah banget gitu. Dan nggak bisa sebenarnya untuk lari maraton. Konsepnya kayak gitu sih. Intinya adalah ini juga kita bisa terapkan ke bisnis ya. Kayaknya customer kita udah suka deh dengan produk kita. Kayaknya customer kita nggak suka deh dengan ini. Kita ganti aja deh. Kayaknya ya. Tapi untuk memvalidasi kayaknya itu kita harus melakukan proses analytics ini Nal. Kita harus nge-track, kita harus nge-test ke customer. Bener nggak sih? Nah,
di situ baru kita lakukan proses analytics. Jadi stay relevan. Konsep customer analytics itu adalah membuat kita sebagai yang punya produk itu stay relevan dengan customer. Konsepnya kayak gitu sih, Nal. Jadi gimana caranya ya tadi testing, A/B testing, experimental design, habis itu kita selalu ngetes. Ingat ya, ngetes itu ke isolated population, nggak ke semua orang. Ngetes ke yang kecil-kecil dulu. Kalau works baru kita roll out ke banyak orang. Itu kita menjaga risiko sih. Manajemen risiko itu bukan menghilangkan risiko, tapi menjaga risikonya. Kalau misalnya kejadian, kita bisa mitigasi ke hal yang lain. Konsepnya sih seperti itu. Gitu, Nal. Oke, jadinya tuh sebenarnya memang hal yang penting banget ya untuk melakukan testing dari hasil analytics yang sudah kita lakukan. Banget. Oke, jadi goal utama dari customer analytics dan testing tadi adalah increase profitability, increase productivity, dan customer experience. Itu jadi, jadi customer juga akan nyaman stay di produk kita, terus dia selalu relevan dengan kebutuhannya kita, yang relevan dengan kebutuhan customer kita. Gitu ya. Jadi customer juga nggak akan churn istilahnya dari kita. Kayak gitu. Banyak lah sampel-sampel di luar sana yang membuat orang stay relevan dengan customer dan dia sukses gitu. Kamu pernah dengar Kodak kan? Kodak ya. Kodak itu salah satu bisnis case yang paling sering kita dengar. Dia collapse gara-gara tidak mendengar kebutuhan customer, beralih dari kamera analog menjadi kamera digital. Padahal yang dulu siapa yang punya paten, yang menciptakan paten kamera digital? Siapa tuh, Mas? Itu pegawainya Kodak loh. Kodak loh. Itu mati di atas puluhan patennya dia atas kamera digital yang nggak dia keluarkan karena dia takut berinovasi, karena ketika customernya berubah dia stay di situ. Dia percaya kalau ini aku udah memenuhi kebutuhan loh sebenarnya, ngapain aku pindah ke hal lain yang aku nggak tahu itu sebenarnya dibutuhkan atau enggak gitu. Kodak itu bisnis case yang paling sering dibahas sih kalau misalnya untuk mengetahui relevansi terhadap customer dan lain sebagainya. Aku pengen beli PS5 sekarang. PS5 itu juga berubah. PS4 itu ribut banget, habis PS5 sekarang nggak ribut-ribut banget katanya. Aku belum di-approve sih beli PS5, jadi semoga habisnya aku di-approve di PS5. Jadi jadi PS itu Sony itu mendengar kebutuhan customer, ini ribut nih makanya dibuat PS5. PS4 itu pas keluar, PS4 keluar dulu dibuat slim, habis itu dibuat PS4 Pro karena ada TV 4K udah semakin bagus. Kenapa PS3 enggak? Karena waktu zamannya PS3 keluar nggak ada TV 4K. Intinya gitu, listening to the customers, improve terus jadinya. Improve bisnis, membuat customer stay, membuat customer yang tadi 3 itu, productivity, profitability, customer experience. Konsepnya sih gitu, Nal. Oke, jadi kesimpulannya adalah beli PS5. Beli, habis ini beli, Mas. Kesimpulannya enggak. Dari sisi customer analytics yang tadi kita udah bicarakan, sebenarnya goalnya adalah kita sebenarnya mau bantu user kita untuk dia bisa increase dari sisi customer-nya, terus habis gitu dari sisi customer experience-nya, terus habis gitu dari sisi productivity dan juga profitability dari sisi bisnisnya. Betul. Nah, dari situ makanya sebenarnya kita juga penting banget untuk melakukan customer analytics karena kita bisa support di 3 hal itu. Kita bisa support user di 3 hal itu, tapi tidak lupa juga user juga harus selalu keep in touch dengan kita dari sisi analytics dan juga ngasih feedback apakah itu udah sesuai dengan mereka atau belum. Jadi yang kita provide ke mereka itu bisa mendukung goal mendukung mereka untuk mencapai goal yang tadi. Betul banget sih. Terima kasih banyak Mas Wisnu dan juga waktunya udah sharing-sharing bareng tentang customer analytics di sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan obrolan kita hari ini, obrolan aku dan Mas Wisnu. Buat yang ketinggalan episode pertama tentang customer analytics ini bisa langsung simak di YouTube dan podcast Astra Digital Academy dan dapatkan juga konten informatif lainnya di sana ya. Okay, see you and keep learning. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.